Kali ini kita akan belajar mengembangkan kuesioner elektronik dengan menggunakan Kobo Toolbox. Sedikit pengantar sebelum kita praktikkan bagaimana mengembangkan kuesioner elektronik menggunakan Kobo Toolbox. Jadi, Kobo Toolbox merupakan pengembangan lebih lanjut dari Open Data Kit, sebuah platform mobile data collecting yang telah dikembangkan dan pada dasarnya merupakan sebuah terobosan untuk pengumpulan data. Jadi, Kobo Toolbox ini sudah cukup bagus dalam sisi servernya. Artinya data repositorinya atau monitoring datanya itu sudah cukup simpel dan juga lengkap. Oke, langsung saja kita gunakan Kobo Toolbox-nya dengan membuat akun pada websitenya, itu kobotoolbox.org. Oke, kita klik. Kita klik yang paling atas ini. Nah, nanti kalian akan diarahkan pada halaman seperti ini. Silakan jika ingin dibaca terlebih dahulu. Nah, pada halaman website ini, silakan kalian membuat akun. Jadi terdapat dua pilihan pembuatan akun. Pertama, server yang difasilitasi oleh UNOSA dengan fasilitas unlimited. Kemudian yang kedua, server yang disediakan oleh Kobo Toolbox ini sendiri dengan fasilitas yang terbatas. Jadi saya sarankan untuk menggunakan akun yang di-provide oleh UN saja. Oke, langsung kita klik create an account. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Silahkan diisi nama, kemudian juga username-nya, emailnya. Untuk organization name ini opsional saja. Kemudian jangan lupa mengisikan password-nya juga. Oke, karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung login saja. Ini merupakan halaman utama dari Kobo Toolbox. Di sini sudah ada beberapa formulir, karena saya sudah pernah menggunakan akun ini. Bagi kalian yang baru saja memiliki akun, maka tampilan di sini akan kosong. Sebelum menggunakan Kobo Toolbox, hal yang terpenting yang harus kita miliki adalah kuesioner. Jadi di sini menggunakan kuesioner pelacakan kontak erat COVID-19 dan pemantauan harian di Puskesmas Banjarbaru Selatan. Untuk membuat proyek baru, klik tombol New pada halaman dashboard Kobo Toolbox ini. Kemudian klik yang ada ikon pensilnya. Silakan kalian beri nama pada proyek yang akan kita kerjakan ini. Sekarang formulir pelacakan kontak erat. Untuk description-nya opsional saja, silakan diisi. Kemudian klik create project. Ya, kita tunggu. Setelah mengklik create project, jadi kita akan mendapati kanvas atau area yang disediakan untuk mendesain formulir atau kuesioner yang akan kita gunakan. Jadi, untuk memulai membuat formulir, silahkan klik tombol plus yang ada di pojok sini. Kita klik tombol plusnya. Kemudian masukkan
kuesioner yang akan kita gunakan. Ke nama, kita klik add question. Nah, di sini akan muncul beberapa tipe pertanyaan dari select launch, kemudian select money, kemudian ada date, foto, text, time. Jadi disesuaikan saja, nanti berarti untuk nama ini menggunakan tag, isian teks. Kita klik teks. Oke, kita tambahkan lagi, kita sesuai dengan kuesioner yang ada. Kita ketikkan nick, kemudian kita klik add question. Kemudian kita klik number. Kenapa jadi number? Karena isiannya yang akan digunakan adalah isian berupa angka. Kita klik. Kemudian kita klik lagi. Alamat rumah. Kita klik add question. Kemudian klik geopoint. Nah, jadi geopoint ini digunakan untuk merekam koordinat. Kita klik. Oke, kita lanjut. Kita klik bagian plus yang ada di pojok kiri ini. Kita klik. Kemudian kita isikan isian jenis kelamin. Jenis kelamin. Lalu kita klik add question. Nah, akan muncul beberapa tipe pertanyaan. Untuk jenis kelamin, kita pilih select one, dikarenakan tipe pertanyaan ini jawabannya mengharuskan pengguna memilih salah satu jawaban. Oke, kita klik. Nah, di sini kita masukkan laki-laki. Di bawahnya kita masukkan perempuan. Jadi untuk jawaban pada pertanyaan ini hanya boleh satu. Maka dari itu digunakan tipe pertanyaan select one. Oke. Kita klik save. Kita lanjutkan. Kita klik lagi tanda plus yang ada di pojok. Kita klikkan nomor HP. Lalu kita klik number. Oke. Ini sudah terisi dengan beberapa isian. Kita masukkan isian keluhan atau gejala yang dirasakan. Kita klik add question, lalu kita pilih select many. Jadi untuk tipe pertanyaan ini bisa memilih jawaban lebih dari satu. Kita klik option 1 demam, option keduanya batuk, option ketiganya kita klik sesak napas, kemudian
sesak tenggorokan. Nah, jadi jawabannya boleh lebih dari satu. Bisa dipilih dari option yang ada di sini. Kemudian, agar formulir atau kuesioner ini lebih rapi dan lebih terstruktur, maka kita akan membuat grup pada bottle box ini dengan cara mengklik beberapa pertanyaan. Kita klik sampai muncul warna biru seperti ini. Kemudian kita klik yang ini. Tanda kotak-kotak ini kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengelompokkan pertanyaan, kita dapat gunakan fitur grup ini. Kemudian, untuk yang ada di bawah ini, kita tarik ke atas. Yang di bawahnya juga kita tarik ke atas. Alamat rumah, oke, kita tarik. Jenis kelamin kita tarik. Nomor HP kita tarik ke atas. Kemudian pada judulnya ini dapat diganti menjadi misalkan identitas. Nah, jadi ini merupakan fungsi dari fitur grup yang ada di sini untuk mengelompokkan beberapa pertanyaan. Jadi, pertanyaan kita lebih terstruktur dan juga lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan lompatan. Di sini ada pertanyaan apakah ada gejala dengan option pilihan jawaban ya atau tidak. Nah, jadi ketika jawaban dari apakah ada gejala ini adalah ya, maka pertanyaan selanjutnya ini akan muncul. Tetapi jika jawabannya adalah tidak, maka pertanyaan tanggal pertama kali timbul gejala ini tidak akan muncul. Oke, bagaimana cara menyetingnya? Untuk membuat pertanyaan lompatan, dapat mengklik setting, kemudian klik pada bagian skip logic, kemudian klik add a condition, kemudian kita pilih pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah ada gejala. Jika jawabannya adalah ya, maka pertanyaan tanggal pertama kali timbul gejala akan muncul. Ini merupakan tampilan dari formulir yang telah dibuat. Dengan mengklik form preview pada Cobalt Toolbox, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita ke bagian pertanyaan lompatan. Pada bagian apakah ada gejala, jika kita mengklik ya, maka pertanyaan lanjutan akan muncul, yaitu tanggal pertama kali timbul gejala. Namun jika kita mengklik tidak, maka pertanyaan selanjutnya ini tidak akan muncul. Jadi ini merupakan fungsi dari skip logic pada pertanyaan lompatan pada Cobalt Toolbox ini. Kemudian setelah melakukan pembuatan formulir, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan penyimpanan pada formulir. Kita klik save untuk menyimpan project ini. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita akan melakukan deploy sehingga formulir bisa digunakan atau diuji coba terlebih dahulu. Kita klik deploy. Jadi form yang telah di-deploy ini langsung bisa digunakan. Jadi Cobalt Toolbox ini memberikan beberapa opsi untuk pengumpulan data. Kita klik collect data, kita lihat di sini opsi untuk pengumpulan datanya. Jadi kita akan memilih pengumpulan data dengan opsi Android application. Jadi setelah memilih Android application tadi, maka akan tampil instruksi seperti ini. Itu untuk menginstal Cobalt College pada handphone. Kemudian di sini juga ada informasi untuk alamat servernya. Dan ini merupakan tahap untuk pengisian kuesioner elektronik
pada handphone. Kemudian, agar formulir ini dapat diisi oleh orang lain, kita dapat membagikan link dari setiap formulir yang telah kita buat. Caranya yaitu dengan mengklik deploy. Pada bagian deploy ini kita klik, kemudian kita klik formulir yang akan dibagikan linknya. Sini kita pakai form pelacakan kontak erat, kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, pada bagian form ini kita lihat. Nah, di sini ada copy, kita copy saja linknya. Link sudah tercopy atau sudah disalin, lalu dapat kita bagikan kepada orang lain. Oke, link sudah dibagikan. Kita coba buka linknya. Nah, jadi ini isi dari link tersebut, yaitu formulir pelacakan kontak erat. Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan Android, yaitu dengan mendownload aplikasi Kobo College. Jadi, agar formulir dapat digunakan pada smartphone, maka perlu mendownload Kobo College sebagai aplikasi pengumpulan data elektronis berbasis Android. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Play Store pada Android. Lalu pada bagian pencarian, ketikkan Kobo College. Kemudian klik install pada Kobo College ini. Nah, setelah berhasil menginstal, kita buka aplikasinya. Tahap awal setelah berhasil memasang Kobo College ke smartphone ya dengan mengatur server agar dapat mendownload formulir yang telah di-deploy sebelumnya dengan cara klik ikon K yang ada di ujung atas. Kemudian pilih setting. Kemudian pilih server. Selanjutnya, ketikkan URL ini sesuai dengan pada akun Kobo Toolbox. Kemudian untuk nama pengguna dan juga password sesuaikan dengan akun Kobo Toolbox-nya. Setelah melakukan pengaturan pada server, selanjutnya unduh form yang kosong. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih form yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan form pelacakan kontak erat dan pemantauan. Kita unduh yang terpilih, kita klik bagian bawah sini diunduh terpilih. Kita tunggu. Nah, ini merupakan proses unduhannya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi formulir yang kosong. Kita klik. Kemudian klik form pelacakan kontak eratnya. Kemudian bisa diisi untuk form ini. Nah, ini merupakan bagian atau halaman terakhir dari form ini. Klik simpan formulir dan keluar. Kemudian, formulir yang sudah selesai dan lengkap bisa dikirim ke servernya dengan cara mengklik kirim formulir yang terfinalisasi. Kemudian kita checklist. Kemudian klik kirim terpilih. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini yang menandakan bahwa formnya sudah berhasil dikirim. Lalu kita klik OK. Data yang dikumpulkan secara otomatis akan masuk ke dalam server. Jadi silakan untuk masuk kembali pada akun Kobo Toolbox untuk dapat melihat data yang telah dikumpulkan. Kobo Toolbox ini dapat berfungsi sebagai alat untuk manajemen dan analisis data sederhana dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan summary report, analisis data sederhana, dan juga menarik dataset dari server. Agar dapat memantau berapa data yang telah terkirim dari waktu ke waktu,
Kita bisa melihatnya pada bagian summary report. Pertama kita klik dulu formnya. Oke, kita klik. Nah, pada bagian ini bisa dilihat bahwa data yang masuk itu baru 2 data. Di sini ada rentang tanggalnya dari tanggal sekian sampai sekian, baru 2 data yang masuk. Jadi, summary report juga berfungsi untuk melihat progres pengumpulan data yang sedang berjalan. Kemudian, menuju pada form pemantauan kontak erat COVID-19, kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu menuju pada bagian data, kita klik, nanti akan tampil di layar seperti ini. Kemudian pada feature table, kita dapat melihat data yang telah diisi atau formulir yang telah diisi. Kemudian kita klik pada bagian open untuk melihat data per pasien dari formulir yang telah kita buat tadi. Ini merupakan submission record, di mana kita dapat melihat data per pasiennya seperti nama, kemudian hari pemantauannya. Di sini untuk hari pemantauannya itu baru hari ke-1. Jadi untuk hari selanjutnya bisa diisi pada akun ini dengan cara mengklik bagian edit pada formnya. Kita klik edit. Kemudian kita lihat pada bagian pemantauannya. Nah, di sini baru terisi hari ke-1, kemudian kita ingin mengisi hari keduanya, bisa langsung diklik di sini. Untuk gejalanya disesuaikan, misalkan gejalanya adalah demam, maka klik bagian D ini. Kemudian kita submit. Oke. Kita refresh pada bagian Cobalt Toolbox-nya. Kemudian klik pada bagian Open untuk melihat submission record-nya atau data setiap pasien kontak erat. Langsung pada hari pemantauan. Awalnya tadi untuk hari kedua ini belum terisi, dan sekarang sudah terisi. Selanjutnya kita menuju pada bagian report. Nah, jadi Cobalt Toolbox ini juga dapat melakukan analisis sederhana yang ditampilkan dalam bentuk tabel, kemudian juga grafik, dan juga peta. Ini untuk tabel nama, kemudian untuk grafik jenis kelamin. Untuk mapnya kita lihat pada form pelacakan kontak erat COVID saja, karena untuk di sini belum ada perekaman pada pemantauan. Jadi kita langsung ke form pelacakan kontak erat. Kita tunggu, lalu kita klik data. Kita klik map. Selanjutnya, untuk melakukan ekspor pada data, kita bisa klik formnya terlebih dahulu. Kemudian pilih pada bagian data. Kemudian klik download. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang ini. Kemudian kita klik export. Dan pada bagian bawah ini kita klik download lagi. Untuk Excel-nya sudah muncul, kita download dulu. Jadi ini merupakan file Excel-nya. Jadi untuk bagian-bagian yang kurang penting ini bisa di-delete saja. Ini saja video dari kami terkait dengan penggunaan dan pengenalan fitur-fitur dari Cobalt Toolbox dan juga Cobalt Collage. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.